Waktu aku masih sekolah, aku tidak pernah percaya dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Semuanya gara-gara kakek. Setiap libur panjang, ayah dan ibuku selalu mengajakku ke desa tempat kakek tinggal. Ia sering membawaku ke atap rumahnya. Kami tiduran, memandang langit yang hanya ada seperempat bulan dan tidak ada bintang. Pemandangan yang tidak ada cantik-cantiknya. Tapi selalu, yang membuatku terheran adalah bagaimana cara kakek yang berusia 82 tahun bisa memanjat tangga bambu yang hanya segaris lurus? Anyway, kembali ke cerita semula. Kakek bercerita tentang bagaimana serunya ia bermain di sawah setiap pagi, memeriksa setiap bibit yang ditanamnya, sampai akhirnya daun-daun bermunculan satu persatu. Batang itu mulai membesar, membesar, dan membesar, sampai pada usianya, akhirnya semua menjadi cukup kokoh dapat menopang bunga dan buah kesukaan kakek. Sering gagal, baru tumbuh pucuk buah, lalu tertiup angin dan jatuh ke tanah. Tetapi, ketika ada satu yang berhasil, ia selalu ingin membuat sebuah perayaan kecil dengan tetangganya. Aku ingat kakek selalu bilang, ia tidak dibekali pendidikan apapun untuk melihat semua keindahan ini. Ilmu pengetahuan hanya sebuah sarana supaya orang bisa berdebat, berargumen, dan terlihat keren. Ya, sejak saat itu, aku tidak terlalu percaya pada ilmu pengetahuan. Sekolah hanya sekedar formalitas. Sampai suatu hari itu tiba. Aku kuliah di jurusan pertanian. Hari pertama kuliah, aku bertemu seorang laki-laki tampan dan populer. Terlalu mustahil untuk percaya kalau aku bisa merebut hatinya. Apalagi ia berasal dari jurusan yang tidak sama denganku. Tetapi semesta berkata lain. Semesta berhasil mengubah pandangku tentang ilmu pengetahuan yang pernah dibicarakan kakek. Kakek menanam benih di otakku sejak kecil. Namun, semua itu seakan menguap begitu saja saat aku dan Neo, si laki-laki tampan ini, menjalin sebuah hubungan. Kala itu, ketidakpercayaanku kepada ilmu pengetahuan berubah total. Dulu aku percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak ada gunanya, tetapi siapa tahu itu berguna. Dulu aku percaya mustahil bisa bersama laki-laki tampan, tetapi itu terjadi. Iya, memang benar tidak ada hubungannya. Tapi itu adalah hari di mana aku memutuskan untuk bercita-cita menjadi seorang guru. Kita udah kerjain bareng-bareng tadi bagian pilihan gandanya. Karena udah mau pulang, jadi bagian esainya buat PR minggu depan ya. Ada lagi yang mau nanya? Tanya aku kepada murid-murid di depan kelas. Aku mendengar desas-desus di antara murid yang duduk di deretan belakang. Aku menunggu satu dari mereka menatap mataku dan mengangkat tangannya. Kata-kata PR minggu lalu sempat terlintas di telingaku keluar dari mulut seorang yang duduk paling belakang. Tiba-tiba, semua berisik itu berhenti ketika seorang anak laki-laki kebanggaan guru di kelas 9A mengangkat tangannya dengan takut-takut. "Iya, Koni?" tanyaku. Koni melihat teman-temannya yang menatapnya dengan wajah geram. Dahi mereka semua seolah bertuliskan sebuah kata yang kalau disusun secara padat dan komprehensif menjadi sebuah kalimat. "Jangan diem lu, bilang apa-apa soal PR yang harus dikumpul." Kok jadi aneh ya? Mungkin harusnya, "Diem lu, jangan bilang apa-apa soal PR yang harus dikumpul." Nah, lebih masuk akal. Sebetulnya ada lagi dahi dua orang di depan Koni bertuliskan tarik dan nafas. Entah sebaiknya diletakkan di bagian kalimat yang mana, atau seharusnya nafas tarik, nafas tarik. Dahi Koni berkeringat dingin dan bibirnya bergetar. Kakinya bergerak dan tak bisa diam. Koni menarik satu tarikan napas sangat dalam, lalu tiba-tiba menurunkan tangan yang tadi diangkatnya. "Kamu mau ngomong apa, Koni?" tanyaku lagi. Hening kembali terjadi. Mata-mata melotot itu sudah hampir keluar dari sarangnya. Suasana terasa sangat panas tidak karuan. Tidak tahu memang karena harinya sangat panas, atau tatapan mata sekelas ini membuatnya menjadi sangat panas. Semua hening, sampai tiba-tiba seorang perempuan yang duduk di belakang Koni berteriak, "Bau apa nih?" sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidungnya.
Perempuan tersebut kemudian seperti menjadi seorang ahli hipnotis saat semua murid mengikuti gerakannya. Connie buru-buru berdiri, dan tanpa sepatah kata pun, ia langsung berlari keluar kelas. Kasihan, tapi sejak itu, nama Connie berubah menjadi Connie Berak. Bel berdering tanda jam pulang tiba. Aku buru-buru meninggalkan ruang kelas. Napas yang kutahan cukup panjang semenjak bel berdering sampai badanku benar-benar berada di luar kelas. Sampai akhirnya aku bisa membuang napas keras-keras. Aku sedikit merapikan celanaku dan pergi ke ruang guru. Aku duduk di kursiku, bersandar santai dan memainkan handphoneku. Aku mengutak-ngatik Instagramku, melihat segala yang ada di dalamnya. Dan exploreku masih bertema sama dengan kali terakhir aku membukanya. Semuanya membicarakan tentang es kutub yang sudah banyak mencair, bumi yang semakin dan semakin panas, manusia yang sebentar lagi punah, dan segalanya yang berhubungan dengan global warming. Aku menutup Instagramku, dan dari halaman home handphoneku, tertulis di sana, today's temperature 50 degree Celsius. Ibu hamil. Tiba-tiba ada sebuah tepukan dari belakang yang membuatku hampir melempar handphoneku. Jangan percaya gituan, hoax itu. Kasihan nanti anaknya yang di perut kebanyakan mikir yang enggak-enggak. Tenang aja, bumi nggak akan kenapa-kenapa kok, kita kan manusia. Diberkahi kesiapan untuk selalu menemukan cara bertahan hidup. Ngomong-ngomong, udah berapa bulan anaknya, Bu? Dan itu ternyata adalah Pak Adam, salah satu guru IPA di sekolah tempatku mengajar. Pak Adam, ngagetin aja, Pak. Udah 7 bulan nih, Pak. Mending kamu tutup HP aja deh. Lihat gituan mah makin dibohongin tahu, kata Pak Adam lagi. Iya Pak, soal itu. Maaf nih Pak kalau mungkin agak ikut campur urusan Bapak, tapi saya mau tanya banget deh. Kenapa sih Bapak nggak percaya soal global warming gini? Kan udah berasa gini panasnya. Pak Adam tiba-tiba serius di tengah lelahnya. Ia menarik kursi dari sebelah yang kebetulan tidak ada orang. Namun, tepat ketika ia hendak duduk, Pak Agus yang seharusnya duduk di situ menepis tangannya dan menarik kursi itu kembali. Ia adalah salah satu guru yang paling tidak suka dengan Pak Adam dan segala teori bodohnya. Betul, hanya salah satu dari semua guru. Pada akhirnya, Pak Adam tetap berdiri sambil melanjutkan ceritanya. Gimana ya? Panjang jelasinnya. Gini deh, nanti malam saya ada acara yang diadain sama grup anti global warming cabang Jakarta. Kalau kamu mau tahu alasannya, kamu bisa ikut aja ke acara itu. Ya, sebagai sedikit dari orang yang gak bisa dibodohi ilmuwan, kita harus bersatu dong, kata Pak Adam. Mendengar kalimat per kalimat Pak Adam, aku mengangkat kedua alisku. Baru kali ini aku mendengar istilah grup anti global warming cabang Jakarta. Grup seperti Flat Earth atau anti science memang sudah sering didengar, tetapi grup anti global warming cabang Jakarta, maksudnya bukankah mengucapkannya sulit dan panjang seperti Flat Earth atau anti science yang hanya membutuhkan 1 detik untuk mengucapkannya? Grup anti global warming Grup anti global mengucapkannya saja sudah sulit. Aku menjawab ajakan Pak Adam sambil sedikit senyum-senyum. Bapak pernah dengar soal pseudoscience tapi lidahnya keikat nggak, Pak? Hah? Pseudo? Emang bisa ya lidah keikat? Ibu ngomong apa sih? Tanya Pak Adam. Ya bener, sudonan alias uzonan. Lalu aku meninggalkan Pak Adam dengan kebingungannya. Samar-samar aku bisa mendengar Pak Agus tertawa keras-keras mendengar pembicaraan kami. Ia berbicara kepada Pak Adam dengan nyablaknya. Wong dosen IPA kok blunder. Pseudoscience itu toh Pak. Intinya sok-sok ngerti gitu loh. Maksudnya Bu Arlin tuh, cuma sok-sok ngerti IPA tapi yo kok ngajar IPA. Lalu aku tidak bisa dan tidak mau lagi mendengar pembicaraan mereka.
1 hari hampir berlalu, hari sudah malam, tinggal menyisakan kegiatan remahan yang tidak penting bagi hampir siapapun. Hampir, karena kecuali bagi Pak Adam dan grupnya. Mereka pasti sedang mengikuti acara grup grup anti global warming grup anti, ya pokoknya yang itu deh. Atau Bu Carol, tetanggaku yang sedang merayakan ulang tahun sahabatnya. Aku memilih menutup kegiatan terakhirku dengan duduk di sofa ruang tamuku bersama dengan Nio, suamiku yang baru pulang kerja. Popcorn di sampingku sambil mengganti-ganti channel TV. Hidupku sudah sempurna malam ini. Ibu guru Arlin, gimana kamu tadi hari ini sama anak aku? Tanya Nio manja sambil mengelus-elus perutku. Apa sih? Sama lah kayak kemarin. Murid bandel, kelas berisik, kataku. Kalau kamu, gimana tadi? Ke lapangan ngapain aja? Disuruh ngecek doang. Itu ada klien yang dulu beli barang dari tech company kantorku. Terus ada error-error apa katanya jadi disuruh ngecek. Wah gila, parah banget ya panasnya. Baru keluar sedetik dari kantor udah lepek sebadan, kayak kebakar. Jawab Nio. Iya banget, aku di kelas aja udah mau pingsan. 50 derajat Celcius coba hari ini. Gak ngerti lagi sama si Pak Adam tuh. Kataku yang tiba-tiba teringat ucapan Pak Adam hari ini. Oh, teman kerja kamu yang suka bilang, jangan percaya Jakarta mau tenggelam, atau kutub meleleh itu cuma mitos. Itu ya? Kata Nio. Aku hanya memutar mataku kembali menatap TV, dan terus-terusan mengganti channelnya. Aku berharap ada yang menarik untuk ditonton, atau setidaknya film kartun yang tidak terlalu mengingatkanku pada bumi yang siang malam panasnya sudah di atas batas wajar. Naik satu channel, naik satu channel, naik satu channel lagi, naik lagi, terus turun, turun, naik lagi, naik, begitu terus. Tunggu. Coba balik ke channel yang tadi, kata suamiku. Yang mana? Coba turun ke bawah. Lagi. Nah, itu, kata suamiku sambil menunjuk ke arah TV. Mengikuti arahan suamiku membuat kami berdua terpaku pada saluran berita yang sebelumnya belum pernah menarik bagi kami. Di tengah otak yang sudah panas sehabis bekerja dan suhu yang sudah terlalu panas, kami tidak mau malam kami juga berkeadaan seperti siang hari. Tapi untuk berita ini berbeda, seperti ada yang menarik kami untuk terus menyimak bapak-bapak berambut blonde yang sering dipanggil Presiden Amerika, walaupun suaranya tidak selaras dengan gerakan bibirnya. Selamat siang warga Amerika. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Sedunia, kami semua hari ini, 5 Juni 2070, berkumpul di depan White House, Washington, D.C. Hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah. Oleh karena itu, kepada media, mohon agar memastikan bahwa setiap kata yang saya akan ucapkan tidak terpotong. Seperti yang kita tahu, bumi semakin panas setiap harinya. Suhu bumi nyaris menyentuh 131 Fahrenheit atau 55 derajat Celcius. Kita semua harus mengenakan pakaian lengan panjang di tengah terik matahari, atau tangan kita akan terbakar perlahan-lahan. Bisa dikatakan, hampir mustahil untuk manusia bisa hidup di siang hari. Di luar semua usaha melindungi bumi yang sudah kita lakukan, kita harus mulai akui kalau dunia tidak lagi berada di masa normalnya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan populasi kita sendiri dari kepunahan, sebuah diskusi yang cukup alot sudah terjadi selama berbulan-bulan. Dan akhirnya, bersama dengan para pakar lingkungan dunia dan Dewan Keamanan PBB, saya mewakili untuk membacakan sebuah keputusan darurat yang harus diambil secepat mungkin. Sesuai dengan desas-desus yang pernah kalian dengar, benar, tepat 61 hari dari hari ini, pada tanggal 5 Agustus 2070, kita akan membalik semua jam kerja dan jam tidur. Yang tadinya siang kita anggap malam, dan yang tadinya malam kita akan anggap siang. Oleh karena itu, kepada kalian semua, selama 61 hari ini, dimohon untuk mulai mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum Reverse Day datang. Terima kasih. Mendengar berita tersebut,
Popcornku yang tadi berdiri kokoh di sofa mulai jatuh dan berserakan ke lantai. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau dunia diputarbalikkan seperti itu. Kerja di malam hari dan pulang sebelum matahari terbit akan terasa sangat aneh dan sangat tidak biasa. Bisa-bisa manusia benar-benar punah. Sayang, 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 kamu kenapa? Panik ya gara-gara berita tadi? Kata suamiku yang tiba-tiba membangkitkanku dari mabok ketidakpastian. Sayang, gak tahu sih. Aku takut aja. Apa yang akan terjadi ya kalau waktu benar-benar dibalik? Justru aku malah takut dunia makin punah. Nanti Naya gimana? Nanti kalau udah lahir dia nggak akan merasa hidup di siang hari, kataku. Lalu Nio tertawa melihat kepanikanku. Ia memegang tanganku, menatap mataku dalam-dalam, lalu berkata kepadaku dengan seriusnya, "Sayang, itu kan Amerika. Kita kan di Indonesia. Kenapa mesti takut? Biarinlah mereka sibuk sendiri." Iya juga ya. Balik ke channel tadi aja tuh, ada film superhero-superhero berantem, seru kayaknya. Mending kamu mandi dulu. Boketek tuh. Boketek juga aku superhero kamu kan. Hehe. Lalu suamiku pergi. Reverse Day juga berlaku di Indonesia mulai 5 Agustus 2070. Itu hal kedua yang aku baca di hari yang baru, setelah tulisan "Awas anjing galak" milik rumah Bu Carol. Seperti biasa, sebuah koran sudah ada di mejaku di sekolah. Namun, baru kali ini aku terpikat pada sebuah judul paling besar di halaman muka koran harian yang tak pernah kusentuh sebelumnya. Aku duduk di kursiku. Aku meletakkan tasku di lantai dan menggantung jaket kulitku di sandaran kursi tanpa mengalihkan pandanganku dari koran itu. Aku membaca kalimat per kalimat yang terangkai indah di atas kertas berwarna abu-abu. Kemarin, 5 Juni 2070, Presiden Amerika mengumumkan bahwa Reverse Day atau hari terbalik akan diberlakukan. PBB turut mengumumkan bahwa semua negara juga akan turut menerapkan peraturan yang ada, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini sangat ditakuti. Dibilangin gak usah pusingin gituan. Pemerintah ada-ada aja deh. Ngapain sih pakai ngikut-ngikut Amerika segala bikin peraturan gitu? Pak Adam lagi-lagi mengagetkanku. Oh ya, terus Pak Adam rencananya ngapain sampai hari Reverse Day ini? Tanyaku dengan sedikit mengejek. Ya, tidur aja di rumah, melakukan kegiatan biasa. Ya udah deh, kata Pak Adam dengan santainya. Oh gitu, tidur ya? Kataku masih dengan sedikit mengejek. Lagian nih ya, yang namanya global warming itu nggak mungkin kejadian. Soalnya kan bumi itu memang sudah pada dasarnya. Pak Agus tiba-tiba datang memotong ucapan Pak Adam. Bapak bukannya ada kelas pertama di kelas 8C? Dengan kopi panas di tangannya, ia menyelamatkanku dari omong kosong Pak Adam. Loh, ini emang udah jam berapa? Pak Adam lalu melihat jam Patek Philippe 24 kebanggaannya, dan tiba-tiba wajahnya berubah panik. Oh iya, ya udah saya ngajar dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Dan kemudian Pak Adam lari meninggalkan kami berdua. Nggak usah juga nggak apa-apa, Pak, kataku kepada Pak Adam sambil sedikit berteriak. Aku memandang Pak Agus yang sudah duduk dengan santainya, menyeruput segelas kopi hitam tanpa gula. Terima kasih loh Pak, sudah menyelamatkan saya. Oh iya, nggak apa-apa dong. Ibu rencananya ngapain aja sampai hari Reverse Day ini? Tanya Pak Agus. Ya, yang pasti sih masih siap-siapin kelahiran si Naya nih. Ya, moga-moga lahir duluan lah baru Reverse Day. Kalau enggak ribet pasti nanti. Sama paling sisanya nyiapin bahan-bahan makanan aja sih. Oh iya ya, semoga sehat-sehat ya Bu, dan lancar sampai lahiran. Saya juga akan mulai ngestok makanan kalengan gitu sih kayaknya. Berasa hari kiamat ya. Ya, ngeri-ngeri sedep sih Pak. Tanggal 1 Agustus 2070, 4 hari sebelum Reverse Day, aku dan suamiku pergi ke supermarket dekat rumah untuk mempersiapkan sebuah sejarah baru yang sedang ramai dibicarakan. Kami masuk ke sana, dan ternyata ramai bukan main.
Untuk berjalan sendiri saja, suamiku harus menyelinap di antara lautan manusia ini. Apalagi aku dengan perut sebesar bola sepak. Melihat keadaan supermarket yang semakin ke dalam semakin tidak kondusif, Nio akhirnya mengantarku kembali ke mobil dan memintaku menunggu di sana. Dengan kemampuan berbelanja Nio dan pengetahuan akan keperluan rumah yang payah, jujur aku sedikit khawatir. Cukup lama aku memikirkan bahasa yang mudah untuk menyampaikan makanan di dalam kaleng, atau tisu toilet, atau sabun untuk pel lantai. Berpikir keras ternyata tidak membuahkan hasil yang sia-sia. Aku menemukan cara memberinya instruksi hanya dalam 4 kata. Pertahanan hidup hari kiamat, kataku. Oke. Tidak diduga, Nio langsung mengerti dan meninggalkanku di sana. Lama menunggu saat itu, tetapi aku mengerti. Untuk berjalan dari satu rak ke rak yang lain saja, ia membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi kalau barang yang dicarinya tidak ada. Terasa sia-sia membuang waktu berjalan ke arah rak tersebut. 1 jam, 2 jam berlalu. Untung saja Naya tidak rewel ingin cepat-cepat keluar saat ini. 3 jam sudah sejak aku terakhir bersama Nio. Akhirnya aku melihatnya lagi dari balik tembok. Ia membawa sebuah keranjang besar yang hampir terisi penuh. Aku cukup terkejut melihat isi keranjangnya dari kejauhan. Suamiku tampak berhasil memilih apa yang harus diambilnya. Walaupun pasti banyak barang-barang yang tidak berguna dan banyak barang berguna yang tidak dibelinya. Tetapi yang lebih mengejutkan bukan itu. Tiba-tiba saja, di belakang suamiku, seseorang yang kukenal muncul dari tembok yang sama. Berjalan dengan sangat sulit. Ia membawa 3 buah keranjang sangat penuh yang berisi makanan beku, minuman, segala macam bumbu-bumbu, sabun-sabunan, dan entah apalagi yang tak terlihat. Jalannya sangat-sangat sulit. Keranjang yang satu oleng ke kanan, barangnya berjatuhan ke kiri. Keranjang yang satu lagi oleng ke kiri, barangnya berjatuhan ke kanan. Keranjang yang lainnya lagi malah berjalan sendiri. Tak terbayang bagaimana ia berjalan di antara lautan manusia seorang diri dengan 3 keranjang itu. Bahkan ketika Nio selesai memasukkan barang belanjaan ke dalam mobil, ia baru berpindah 10 meter saja dari terakhir aku melihatnya. Sambil Nio terus menjalankan mobilnya keluar dari tempat parkir, aku membuka jendela mobil dan berteriak kepada orang tersebut. Pak Adam, mau bikin perayaan grup Now Believe Global Warming cabang Jakarta ya? Ya, aku sudah latihan mengucapkan grup anti global warming cabang Jakarta. Sambil menutup jendelaku, sedikit-sedikit aku bisa mendengar Pak Adam berteriak, "Belanja mingguan!"